Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumikum bidana summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, betapa besarnya rahasia-rahasia dan ma'rifat yang dikandung oleh hadis kursi ini. Renungkanlah rahasia-rahasia kehangatan dan kelembutan yang diisyaratkan di dalamnya, serta betapa tingginya kedudukan yang dicapai oleh hamba yang beruntung seperti ini. Sedemikian tingginya sehingga apa saja yang disukainya menjadi kesukaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa saja yang dibencinya menjadi kebencian Allah subhanahu wa ta'ala pula. Semua itu tidak mungkin dicapainya kecuali dengan melaksanakan segala yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya, serta memperbanyak nawafil demi martabat, demi meraih kedekatan kepadanya. Ikutilah berlomba-lomba jika engkau memiliki himmah untuk sampai ke tingkatan kesempurnaan ataupun dambaan untuk mencapai derajat-derajat para tokoh utama. Jalan telah terbuka di hadapanmu, cahaya kebenaran pun telah bersinar untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ablaghal hamdi wa atammah ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan hati kita untuk berhadir di tempat yang mulia, yang mana ketahuilah ketika Allah mudahkan hati kita, ringankan langkah kita untuk berhadir di tempat mulia semacam ini, maka Allah ingin memberikan kemuliaannya kepada kita, baik itu kemuliaan dunia, lebih-lebih kemuliaan di negeri akhirah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan di sini Al-Imamul Haddad mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang betapa besarnya rahasia dan ma'rifat yang terkandung di dalam haditsil qudsi, yang pada malam Sabtu telah lalu kita sebutkan. Ma tagarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka untuk mencapai derajat mahbubiyah indallah, yaitu haruslah kita di sana berjalan di jalannya Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sehingga orang yang telah dicintai oleh Allah, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisinya, sehingga apapun yang disukainya menjadi kesukaan Allah, apapun yang dibencinya menjadi kebencian Allah. Maka lisannya lisan Rabbani, apa yang dia sampaikan itulah yang akan terjadi. Dari karenanya, berapa banyak kita diperlihatkan dan ditontonkan di alam semesta ini tentang apa-apa yang terjadi ketika lisan dari orang yang dicintai oleh Allah mengatakan suatu pernyataan, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka ketika kita ingin mendapatkan daripada kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita setelah selesai melaksanakan segala yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melakukan daripada apa yang disunnahkan dan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan remehkan sekecil apapun dari apa yang disunnahkan.
Dan tidaklah orang terharamkan dari ma'rifat melainkan dikarenakan akibat dari meremehkannya terhadap suatu kewajiban. Terharamkannya seseorang dari ma'rifat dikarenakan akibat dia meremehkan kewajiban. Dan kewajiban yang dia remehkan itu sebagai hukuman akibat dari meremehkannya terhadap sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meremehkannya terhadap sunnah adalah merupakan hukuman karena dia meremehkan terhadap adab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karena itu kita lihat kesalehan seseorang, baiknya seseorang itu bagaimana berpegang teguhnya dia terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pesan Al-Imam Al-Haddad di dalam ini fasal, beliau mengatakan ikutilah dan berlomba-lombalah jika memang engkau mempunyai semangat. Himmah itu semangat. Kalau memang punya semangat, ayo ikuti. Kalau memang punya semangat, ayo berlomba-lomba untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang sempurna. Dan ini adalah merupakan dambaan untuk yang mana di sana mencapai derajat-derajat para tokoh-tokoh utama, para aulia. Mereka menginginkan derajat tersebut, derajat orang yang mahbubiyah, derajat orang-orang yang mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, jalan terbuka di hadapanmu, cahaya kebenaran pun bersinar untukmu. Ulama sudah memberikan di sana kuncinya, ayo buka masing-masing. Ilmu diberikan ini, tinggal buka. Masa iya kita dibukakan lagi? Sudah dimasakkan, lauknya ada, semuanya lengkap. Ya Allah, bismillah, makan. Jangan cuma dipandang, jangan cuma dilihat. Kau tidak akan pernah merasakan kelezatan dari makanan tersebut. Masuk. Udkhul ma'aman dakhal, masuk bersama orang yang masuk. Bismillah. Kau akan merasakan apa yang mereka rasakan. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semangat untuk mengejar kemuliaan dan keluhuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itulah jalannya para aulia, al-musara'ah wal muhafazah wal mudawamah. Jalannya para aulia al-musara'ah. Apa itu al-musara'ah? Mereka berlomba. Berlomba dalam apa? Dalam kebaikan. Berlomba dalam kemuliaan. Siapa yang paling pertama? Siapa yang paling sholat di saf pertama? Siapa yang paling pertama sholat di saf pertama? Siapa yang paling datang paling pertama untuk sholat ini? Siapa yang paling banyak baca Al-Qurannya? Wasari'u al-musara'ah, berlomba. Kemudian jalan yang kedua al-muhafazah, menjaga amal tersebut jangan sampai hilang. Kalau hilang rugi kita. Jadi orang yang muflis. Al-muflis min ummati, orang yang rugi dari umatku, kata Nabi Muhammad, man ya'ti yaumal qiyamah. Dan orang yang rugi dari umatku, dia membawa pahala di hari kiamat, pahala salat, pahala puasa. Pahalanya banyak bagaikan gunung, tapi sayang, pernah mencaci si fulan, pernah menghina si fulan, pernah memfitnah si fulan, pernah di sana memukul si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, maka semuanya terjadi qisas. Sampai hatta faniyat hasanatuh, habis semua kebaikannya, ternyata masih banyak yang nuntut. Tuhan, saya pernah digosip sama dia, saya pernah difitnah sama dia, saya pernah dizalimi sama dia, saya mau balasannya, tuntut qisas. Mana pahalamu? Habis. Ya udah, dosamu tumpukkan kepadanya. Sekedar kezaliman yang dia lakukan. Ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutilah kezaliman, karena kezaliman itu mengakibatkan kegelapan besok di hari kiamat. La ilaha illallah. Ayo, jalan sudah terbuka, cahayanya terang. Tinggal kita di sana masuk.
Nah, seandainya jalan terbuka tapi tidak bercahaya, ya kita tidak bisa jalan. Jalan terbuka, cahayanya ada, bismillah masuk. Nah, masuk bismillah. Berada di belakang guru-guru kita, bismillah, sampai kita mendapatkan sebuah apa yang mereka dapatkan dan mencapai pencapaian yang mereka dapatkan. Allahumma akrimna bidzalik. Mudah-mudahan kita dimuliakan dengan itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan diremehkan. Sunnah-sunnah, adab-adab jangan diremehkan. La ilaha illallah. Ayo bismillah, baca lagi. Nawafil menutupi cacat-cacat dalam pelaksanaan faridah. Nawafil itu macam-macam kalimatnya. Ada nawafil, ada mandub, ada sunnah. Sama artinya. Nafil, nawafil, was sunan, wal mandub, kemudian al muraghab fih. Itu semuanya kosakata yang artinya adalah sunnah. Begitu. Naam. Jadi di sini bercerita tentang nawafil, keistimewaan hal yang sunnah itu menutupi cacat dalam pelaksanaan faridah. Jadi yang sunnah itu bisa menutup kecacatan yang ada di dalam faridah. Ayo. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya telah menjadikan nawafil sebagai penutup cacat dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan faraid atau segala yang difardukan. Akan tetapi kekurangan suatu fardu tidaklah dapat tertutupi kecuali dengan nafilah atau ibadah yang dianjurkan yang sejenis dengannya. Misalnya salat fardu dengan salat nafilah dan puasa fardu dengan puasa nafilah. Fardu adalah pokok, sedangkan nafilah adalah sebagai pelengkap orang yang melaksanakan faraid. Dan menjauhi segala yang diharamkan atau maharim, sementara ia tidak mengerjakan nawafil, lebih baik keadaannya daripada orang yang biasa mengerjakan nawafil sementara ia melalaikan beberapa daripada faraid. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali meninggalkan satu daripada faraid demi menyibukkan diri dengan satu dari nawafil. Karena dengan begitu engkau telah berbuat dosa akibat meninggalkan yang fardu, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang nafilah darimu. Hal seperti itu ada kalanya terjadi atas diri orang yang menyibukkan diri dengan menuntut segala ilmu yang merupakan fardu atas dirinya untuk zahir ataupun batinnya. Di sini berbicara masalah nawafil, dan Al-Imam Al-Haddad menyebutkan tentang anugerah dan karunia serta rahmat dari Allah dengan bahwa menjadikan nawafil sebagai penutup atau penyempurna dari cacat dan kekurangan yang terjadi di dalam kewajiban. Akan tetapi kekurangan suatu kewajiban tidaklah dapat tertutupi kecuali dengan ibadah sunnah yang sejenisnya. Contoh, puasa tidak bisa ditutup dengan sholat sunnah, tapi puasa wajib ditutup dengan puasa sunnah. Dari karenanya setelah bulan Ramadan ada di sana puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setiap sholat fardu di sana ada qabliyah dan ada ba'diyah. Tidak setiap qabliyah ada ba'diyah, tapi setiap ada ba'diyah maka tentu di sana ada qabliyah. Kalau ada ba'diyah, kalaunya ada ba'diyah tentu ada qabliyah, tapi kalau ada qabliyah belum tentu ada ba'diyah. Seperti qabliyah subuh tidak ada ba'diyah subuh. Habis sembahyang subuh 2 rakaat lagi bilang ba'diyah subuh, Masya Allah ada ba'diyah subuh, harus pakai ilmu. Habis asar solat lagi, solat apa? Ba'diyah asar, dari mana ilmunya? Begitu. Itu sunnah. Jadi segala sunnah yang dilakukan, segala sunnah yang Allah syariatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk karunia dan rahmat dari Allah, kasih sayang. Kita ada cacatnya nih, sholat kadang-kadang sholatnya kita tidak khusyuk. Sholatnya kita tidak khusyuk, menghayal, nasi goreng, lalapan, habis ini bagus nyamannya bakso,
Pentol pinggir jalan, masya Allah, nyucuk pentol tiap isya mah aja nyucuk pentol aja, masya Allah, asal jangan nyucuk kecubung aja, masya Allah. Bahaya. Menghayal, masya Allah, yang namanya jadi makmum ya terserah imam dah, imamnya salam ya salam, imamnya bubar ya bubar, masya Allah, cacat dalam sholat kita. Wah, ini sholat sunnah menutupi dari kecacatan kita, menutupi dari kekurangan yang ada di dalam fardu. Dari karenanya beliau mengatakan fardu adalah pokok, sedangkan nafilah adalah pelengkap. Orang yang melaksanakan faraid dan menjauhi segala yang diharamkan sementara ia tidak mengerjakan yang sunnah, lebih baik keadaannya daripada orang yang biasa mengerjakan sunnah sementara ia melalaikan beberapa daripada yang fardu. Ini ada orang, dia hanya mengerjakan yang fardu, menjauhi yang diharamkan, yang sunnah tidak dia lakukan. Ini jauh lebih baik dari orang yang mengejar sunnah ketinggalan yang fardu. Sudah kita jelaskan pertemuan yang telah lalu, jangan salah paham. Kita tidak melarang orang mau datang kemana, silahkan, tapi ini yang fardu nanti orang bagaimana, yang wajib ini bagaimana? Yang wajib kemana, ke sini dan sebagainya, apalagi malam-malam, masya Allah, main game. Baca picikan Jakarta tasbih itu berapa ribu sudah, insya Allah. Habis sampai jam 2 malam, guring jam setengah 3, bangunnya jam 7. Kadang merasa rugi, ya Allah. Itu ketika kita ketinggalan suatu kebaikan yang biasanya kita lakukan, kemudian kita merasakan ada kerugian, penyesalan. Itu nikmat yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang, hanya orang-orang aja dirasakan. Biasanya kita, ya Allah, tiap hari ada baca Quran, hari ini kenapa tidak baca Al-Quran, ada apa dengan diri saya? Itu penyesalan yang seperti itu tidak semua orang dapat, orang-orangnya aja, tidak semua orang. Dan itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan di dalam dirimu. Ketika Sayyidina Zaid Al-Khair datang kepada Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, apa tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah? Kaifa asbahta ya Zaid? Nabi Muhammad tidak menjawab, tapi menjawabnya dengan pertanyaan yang dilontarkan kembali. Kau di pagi hari ini bagaimana? Qala asbahtu uhibbul khair. Saya di pagi hari ini sangat menyukai kebaikan. Wa uhibbu ahlal khair, dan saya cinta menyukai setiap orang yang melakukan kebaikan. Dan saya sedih jika saya ketertinggalan dari kebaikan tersebut. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, itu adalah tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Seandainya engkau diinginkan selain dari itu, maka engkau akan digiringnya kepada yang selain itu. Sedih hari ini, ya Allah, kenapa tidak sempat setelah sholat asar baca sholawat Umi 80 kali? Ya Allah, nunggu 1 pekan lagi dah. Kenapa hari ini tidak baca suratul Muluk? Belum sempat. Oh, masih ada, alhamdulillah. Hari ini sholat duha, ya Allah, keingat sholat duha. Kenapa? Itu penyesalan semacam itu merupakan nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Ada orang yang tidak sholat biasa aja, berjumat lah ini aja, kada ingat aku aja berjumat, masya Allah. Jurang kenapa kada ingat? Kada mendengar. Kenapa jadi kada mendengar? Tahu juga aja, guring kada juga. Mana pegang? Kada tahu juga. Kenapa jadi kada mendengar? Tupang kecubung. Nah, aja. Dari karena itu jangan sekali-kali meninggalkan satu daripada yang faraid demi menyibukkan diri dari satu nawafil. Masya Allah, tahajud dari jam 2 sampai jam 4, nangis dalam sujudnya, saking banyaknya air mata tuh, masya Allah, sejadahnya sampai bisa diperas, saking banyaknya tangisan. Dari doa macam-macam doanya, sampai doa minal faras ilal arash, dari kasur sampai ke aras. Permintaannya minal faras ilal arash. Itu ada perkataan salah seorang wali min auliyaillah ketika datang ke suatu tempat, maka beliau berdakwah kelilingnya. Masih ada
Allah yutawil umrah, mudah-mudahan panjang umur beliau. Ini tabajjuh lah, tabajjuh fi haqqil auliya. Bilang jangan seperti ini guru, karena di sini beda wilayahnya dengan kampung sampean. Jangan harus segini, begini. Beliau rahmah ketika di depan anak beliau, yang menceritakannya anak beliau. Ketika di depan anak beliau, beliau mengatakan, seandainya saya tidak khawatir dengan akidah yang ada di dalam hati mereka, saya akan katakan na'rif minal farash ilal arash. Saya kenal, saya tahu betul bagaimana seluk beluk, bahkan dari urusan hal yang pribadi sampai ke arash saya tahu. Makanya jangan banyak ngatur dengan orang wali. Dah, diam. Salim li ahlillah fi kulli mushkilatin. Serahkan semuanya hal-hal yang sulit kepada ahlullah. Nangis dari jam 2 sampai jam 4, minta dari urusan pribadi sampai urusan arsy. Urusan pribadi macam-macam. Di antaranya minta, masya Allah, sampai jam 4. Setelah itu masih dapat 1 jam lagi baru subuh. Karena menangis, kan biasanya habis menangis itu lapah, ngantuk, teguring. Awalnya kada teguring juga, ngopi dulu. Lihat ada sarimi, randam. Ada yang talu masak, maka pagi tadi orang bahaul pacah maka mie sarimi itu berandam aja, bakuah. Intalu masak, kuningannya itu dipacah, karuh banyunya, nyaman badar. Kayak itu aja makan tuh, karena terlalu repot. Mie bakuhup aja, ini nyaman non bakuhup tuh. Dipacah kuningannya tuh, dipicik, bagamat picik kepin meluncatnya, karena mun meluncat bisa jadi ayam pulang. Nah itu benar, picik, dikaruhakan, karuh banyunya, makan. Hendak pedas lagi, picik ipang ngobok perawit sebiji-biji, 2 biji. Kanyang parut, imbah kanyang, tarabah 4:30 dah, padahal mengaji dah orang. Sampai ajan pertama, salatu wassalamu alaik, layu matana aja. Ya imam al-mujahidin, menguap Haji Kapsol. Ya Rasulullah, sebelah mata aja lagi aja. Ya Allah, lambatnya ajan aja, kawalah berdahulu sembahyang. Sembahyang berdahulu. Nah ini bahimat menggawi nang sunnah, nang wajib tertinggalakan lo salah. Itu luput ngernya, luput, kada luput guru aja, takirap kupiah sidin, penyenang luput, Allah. Nah, jadi harus dibedakan toh, mana nang sunnah, mana nang wajib, ya kah? Nang sunnah tuh nang mana, nang wajib nang mana, jangan terbalik. Karena dengan begitu engkau telah berbuat dosa akibat meninggalkan yang fardu, sementara Allah tidak menerima yang nafilah darimu. Subuhnya ya Allah, sekali bangun jam 7:30. Tuh gini tukang karidit datang. Ya Allah, mudah-mudahanlah kita, makanya dari sini lah tahu kita sadar apa-apa tuh harus lawan ilmu. Kada kawa pengnang inggan kupiah hagat aja, kupiah hagat baju lagang, sembahyang aja no ampal sejadah, Allahu Akbar. Kenapa inggan ning itu aja kah? Kada inggan ning itu aja, ba ilmu, orang ba ilmu tuh nyaman bis kisah. Sembahyang mun dalam perjalanan orang ba ilmu nyaman, mun orang kada ba ilmu itu pak bayangin ganda. Beilmu nyaman, beilmu tunai. Tapi banyak pendai, ganai aja. Dia menjana.
Itu la ilaha illallah. Sama juga tolah menharatan lagi mepet benar sembahyang kayak di raudhah kah kan biasanya sembahyang tuh besasakan tuh bang pas tasyahud akhir. Memang sunnahnya tasyahud akhir duduknya adalah tawarruk, duduknya berhubung sasak jangan dikasak-kasaki lagi. Awak kenal bastilah nang dihigani kapanasan betis luka ketindih pulang sipaknya renai iya bakalah iya kadusah. Nah pakai ini, nah ini hukumnya nang apa? Oh ini kayak itu behimat. Sama kayak malam-malam mulia tuh, malam Jumat mau amalia sampai jam 2 subuhnya tertinggal. Bujur kah luput kah? Bujur kah luput kah? Kenapa jadi luput? Subuh tertinggal. Di mana tertinggalnya? Tertinggalnya di mana? Kada sembahyang. Nah, nang penting isya lawan subuh berjamaah selesai. Tuntung bah ini guringan karena subuh sebelum subuh bangun bahyang 2 rakaat sunat Allahu akbar. Nah supaya menabung dulu, menabung apa? Menabung gesan cahaya dalam kubur 2 rakaat jigena Allahu akbar. Tuntung baca istighfar lagi, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca pai subuh 27 jagen astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang membaca istighfar tersebut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali pagi, 27 kali sore, maka keberadaannya itu bawa berkah bagi orang lain. Keberkahannya apa? Keberadaannya membuat orang lain dilimpahkan rezeki dan ditolak dari segala bala musibah. Wali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nah itu tuh jadi lalakian bibinian dan yang mendengarkan live streaming pada malam hari ini hendak apa-apa tuh beilmu dulu, beilmu nyaman, beilmu tuh nyaman. Orang nang rancak behutang gen men beilmu bisa nama elak tuh pemain jabuhannya nih, pemain datang ke rumah behutang menangis-nangis menyandakan ini itu macam-macam sandakan, pas sudah harinya tagih hurang duit segitu juga jadi tagih-tagih juga. Nah ya kalau mau tahu kan gunting nenek ya Allah, kita bukan masalah nominalnya, masalah janjinya pian itu nah, bedustanya pian neng itu nah. Datang ke rumah menangis-nangis, percaya sekali ditagih keluarga siapakah itu toh. Kita koler mendatangi orang lain, kita suruh disahutinya anak pikam nang abut ya kok ada butang lo nikam pemain nenek nyebe ilmu lalu kayak itu maksudnya kan kita beilmu. Kalau kita sedang beilmu, kalau orang beilmu maling gen mun beilmu kada ketahuan nyenang ketahuan tuh kada beilmu tuh nang hendak memitahkan darah orang tuh menyebe ilmu kada ketahuan buktinya nyebe ilmu tetapi nya kayak orang jua pengajian berkopiahnya selungkoi kayak orang juga boleh berdahulu prak pitahnya nyeng jenya kata orang hilang jejak. Untung gak ada pemaskeran lagi ya, bermasker tapi menang kayak ini biar bermasker ketahuan orangnya pian nang menyambat lu gak ada lah. Pian nang menyambat, ulun kada menyambat halus. Pian nang menyambat halus, ulun menyambat kada gonol. Itu aja. Allah, nah itu tah baca setelahnya dikit lagi. Demikian pula orang yang meninggalkan upaya
mencari nafkah kendati ia memiliki kemampuan disebabkan menyibukkan diri dengan berbagai ibadah nawafil, sementara ia menjadikan keluarganya meminta-minta kepada orang lain. Yang dengan dua contoh yang kami sebutkan di atas, engkau dapat mengkiaskan dengan contoh-contoh lain yang sama maknanya. Nah, sama aja orang nang kada singgawian dengan alasan ibadah aja, cuma anak bini minta-minta, luput begawe berjualan apakah? Jualan kecubung. Jangan menjual neto. Apakah yang dijual itu asal halal? Jangan gengsi dalam bekerja selama itu halal. Ini gengsi mana bekerja? Udah aja. Asa ada seorang yang begawin itu aja. Ya, karena belum teman mendengar kisah orang-orang Bahari. Pak Haji Udinai. Orang-orang Bahari itu berkisah. Abah tuh berkisah juga. Ada dah orang Bahari gengsi orang bacari itu. Ada dah bagi gengsian. Biar kuitan berduit, biar mintuha berduit, nyenang berduit mintuha lain seorang. Apa cangan-cangan? Mbah, ini nang berduit tuh mintuha lain seorang. Makanya kadang-kadang bagus sejak mencari bibinian tuh nang sugih bagus. Cuma seorang harus bisi modal. Bagus sejak. Apa gunanya mobil mewah tapi kepala kita tertunduk ke bawah? Kita ini lelakian. Kadada pang orang nang sugih-sugih nang sukses-sukses nang kain nang langsung sukses kadada. Oh, wajib itu kadada langsung nang kayak itu. Nah, batiti dulu prosesnya. Ada nang langsung gonol pang rumah. Paham gak ada? Bagawi. Apa kada sing gawian bilang nang kayak walut di atas tilam aja. Bangun makan. Kena mau kulihat. Kayak gondang aja lagi. Allah, ikam kadang-kadang nyaman masih sekolah, kena mun sudah lulus kuliah tahu tuh nang kayak mencari gawian. Mamalar tuh lawan duit nang 5.000 hiih waktu makanya lumpian melihat orang nang berokok tuh masih meminta menanai lawan kuitan kedusah berokok lumpian iya sempurna isapan meminta masih duit kena mun sudah menanai tahu tuh begulung aja lagi rokoknya nah. Asal bekokos sejak baunya kan bilang bau hantu. Bilang nang karena halus-halus bisa berokok ditawakan mancis sih kamne jurang. Nang apa? Kada aja cukup memintanya mana kemana-mana bawa kumpulan mancis nang dibawa rokoknya kada ada. Ini nang paru-paru jadinya ini nang paru-paru rusak. Rokok bilang nang Bokormas iya, Surya iya, 234 iya, 567 iya juga. Oma bilang hantu terus kayak apa ini? Mun bepengantenan boh, mau dia anak orang dicangkir, sacangkiran habis. Aduh, nah, tak kasih itu kita mau kemana nang kayak ini sudah. Artinya orang Bahari itu kada ada bagi gengsian begawi itu asal kawa, asal halal. Wah ini bah langsung hendak langsung banyak dapat sehari itu mun kawa itu langsung 2 juta 3 juta. Beh. Dedak orang nang itu. Ada apa-apa hendak mencari pasangan hidup nang lebih sugih pada seorang lelakian punya mencari bibinian nang sugih pada seorang. Ada jadi masalah silahkan tapi ingat bagaimanapun statusmu adalah seorang suami. Dan wahai seorang istri, jika engkau mendapatkan pasangan hidup yang jauh di bawah dari engkau dari segi materi, ingat posisimu adalah tetap istri di bawah komando suami. Tapi itu pang anggaran rumah tangga tuh pasti ada kena cekcok bakalahi ini tuh dan sebagainya. Pas nang tuh kamu jadi ini mani lawan aku datang ke sini bawa apa? Nah
Membawa apa? Membawa salawar seisinya aja. Ada membawa apa-apa? Ikam hendak bawa niwanin apa? Makanya julun, apalah gunanya mobil mewah kalau kepala kita tertunduk ke bawah. Orang kawanan, wih kawan iweh ini aja mewah kalau bujur, tapi pang di rumah nggih. Calengi bini gini aja nak. Bini. Apa? Mana harga diri kita sebagai laki-laki? Makanya dari itu semua nah, dari nang cantik, nang sugih, nang keturunannya mulia, nang ini jua nang ianya, apa agamanya. Apalagi komplit dapat pembungasnya, bibiniannya, panyugihnya, keturunan orang mulia, pak alimnya pulang. Nah lawan laki itu inggi. Padahal lakinya orang biasa, jangan jodoh leh. Ada kawai, ada kawan nasib sudah. Mbahnya ada kalau bebiniannya makom sabar, lalakiannya makom syukur. Maka syukur dan sabar masuk surga. Kenapa jadi bebiniannya makom sabar? Karena bisi laki mu hanya bilang nang umah, ya Allah. Tertawa bener kenapa nih? Umah nang laki ya Allah bentuknya la haula wala quwata illa billah. Nang laki ini makom syukur. Kenapa jadi syukur? Bisi bini sing bungasan. Jadi jarang bini ulun makam sabar, pian makam syukur. Sabar dan syukur berkumpul dalam surga. Ini makam sabar aja loh sudah. Lain makam sabar kada makam ridha. Oh. Gini kan. Mengarada si dini sunyi pian. Allah, jam berapa sudah? Han mintu toh begawi. Jangan melihat orang nang begawi tunggal dikitan. Limbah begawi pulang Sabtu gajian disayangi duit. Ini kada mah hancur kecubung. Uma limbah begawi dapat gajian nang per minggu nih per Sabtu. Digaji lena gaji berapa gaji per minggu pernya? Berapa per minggu tuh gaji berapa? Berapa? Kada nang begawinya bukan nyarinya kan yang tahunya bang. Berapa seminggu berapa? 100 seminggu. Halo wae. 100 sehari lah. Berarti sampai hari Minggu 600 dapat 600 nah. Disyukuri nang 600 ning ini nah. Dijadi-jadiakan boleh ke rumah. Ini kada umah. Mentang-mentang dapat duit 600 malam Ahad bilang ke mana-mana kah? Ada mengaruan. Hanya hari Senin sudah berhutang lawan bos sudah. Nah, membon sudah belum apaan kada beberkah jadinya. Napa gawian nang haram terus? Coba aduh, ya apalah. Yang mana ya biar guru aja bandar jangan ada begawi pang sama aja nang ganal pemasukan gonol jua pengeluaran nang sedikit pemasukan nang kayak itu jua pengeluaran sama gonol halus tuh sama makan tunggal suapan jua aja sedih sama aja. Ada dapang nang langsung kada sama aja. Pian kira orang sugih bukan nang sugih-sugihnya. Pian kira nyamannya sugih jadi siapa nyaman bayar listrik aja berapa sebulan? Bayar lampu berapa? Bayar karyawan berapa? Belum lagi bensin mobil berapa? Belum lagi sama aja. Jakanya bensin kawab diisi pakai banyu burdah aja kan apa? Sama aja pengeluaran. Allah tuh mencukupakan tapi gaya hidup kita ini nang mau. Orang ba iPhone hendak dua ba iPhone kada apa-apa kada tak salah mun ikam mampu mun ikam kada mampu apa memaksakan diri aja anak ba iPhone kada apa-apa aja anak ba iPhone kayak kawan gue ba iPhone kada jadi masalah inya HP itu bukan mereknya tapi pulsanya kita bertampayan pulsa nah berapa pulsa bon ikam kada harapan ada kau tanya bener rancak kamu musigitnya wifi nyetai rancak di sana no. Minta kata sandinya mamalar benar luar
kada apa hendak nukar iPhone aja nukar iPhone bibinian hendak nang kaya menuruti nang jilbab nang berapa juta aja kada apa mun mampu mun kada mampu nang apa kasihan laki kasihan nih laki tuh kada nang kasihan kada lawan pian Allah ayo sudah nama kita baca limbahnya pulang lah sih baca. Nah jadi harus berilmu mencari nafkah kada mauna tapi beribadah aja ya patahi rajak ya alim ya patahi rajak ya alim. Bini maka minta-minta di simpangan di lampu merah menggendong anak seorang ya patahi rajak ya alim ya patahi rajak ya alim. Nah ngapa turun begawi anak jangan disuruh minta-minta bini jangan disuruh menanai-nanai lawan orang begawi minta lawan Allah Ta'ala ya Allah bukakan pintu rajaki barangin apakah digawi ada orang minta berasihakan rumah berasihakan ada orang minta apa namanya tabasihakan rumput tabasi ada orang minta cuculakan rumah cucul serabotan aja artinya jangan gengsi gengsi makanya kanak-kanak mun hendak berkeluarga bujur-bujur dulu dewani longgure berkeluarga aja duitnya kada ada jua ada aja maharnya jujurannya berapa garang 15-20 ayo bismillah sudah hendak 15-20 aja 20 juta nah unjuk kita kalau sabah acaraan bah benikahan taqabbal minkum ranai sudah jadi aja sudah nah ada bisa duit 20 lah nyaman langsung kita nah apa ranai sudah baca doa nah sudah ini gara-gara gedung aja makar jadi pernikahan gara-gara gedung aja gedung calon mempelai laki-laki hendak di gedung calon mempelai perempuan hendak di kampung ada jadi kita aja ada jadi bakawinan gara-gara itu aja stay. Aduh kayak apa lagi ini nih Oma jadi harus jeli juga memikirkan kakak itu tuh nah kayak apalah gara-gara itu aja ada jadi tapaut jujuran kada jadi juga tapautnya 5 juta aja padahal kawai bakar ridit 5 juta pandai mintuha begamat ulun 45 aja bisi 5 jutanya kaulah sebulan 1 juta bayar jadi pengnang disambat berapa kada bapak sambat 45 atau ulun berutang lawan pian 5 juta kayaknya ulun bayar nang mintuhani juga nang kaya berjual anak eja isin ku hutangi ke 5 juta bagai gengsian wah ini berapa jujurannya berapa situ aja kah mah muntung dunia hidup bahagia tuh bukan dihitung bukan dilihat dari jujuran kada buntung hidup nang sakinah mawaddah rahmah tuh apa mawaddah warahmah tuh kada dilihat dari pengantinannya di gedung kada di kampung kada dilihat dari nang itu orang memuntungi benarai nang menjalani hidup saurang ya kalau nang menjalani hidup saurang nang menjalani hidup imbahnya tuh orang kada tahu lagi sudah orang menyambat ngininya aja nah ini gara-gara makanannya aja saya kok hendak gado-gado saya kok hendak sup kada jadi pengantinan kenapa kecubung ranai disurung sudah nyaman bayang itu aja sitil bana kayak apa baca dah mau aja mereka jangan lihat atok-atok kewajiban menuntut ilmu kewajiban menuntut ilmu tuh santai aja kusun ilmu harusnya orang menyambat ain tuh kepalanya kada bau umpat-umpatan ilmu kada kayak itu biasa aja ilmu ini tambahkan kecubung juga sih seberapa tuh
Ayo baca sudah. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan sepenuhnya dapat mematuhi hal-hal yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, menjauhi yang diharamkannya serta mengamalkan yang nawafil yang disyariatkannya dan yang merupakan sarana pendekatan dirimu kepadanya kecuali dengan ilmu. Karena itu sibukkanlah dirimu dengan menuntut ilmu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu adalah fardu atas diri setiap muslim. Baca setelahnya. Dengan ilmu engkau dapat mengetahui sesuatu yang wajib sebagai wajib, yang sunnah sebagai sunnah, dan yang haram sebagai haram. Dengan ilmu pula engkau dapat mengetahui cara mengerjakan yang wajib dan sunnah serta meninggalkan yang haram. Jadi tidak ada jalan bagimu selain mempelajari ilmu. Hanya sekadar ilmu yang engkau miliki serta pengamalannya sajalah engkau dapat mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, mudaratnya atas dirinya akibat ibadah itu lebih besar daripada manfaat yang diperolehnya. Tetapi banyak abid ahli ibadah yang melelahkan dirinya dengan ibadah sementara ia terus-menerus dalam kemaksiatan yang menurut perkiraannya merupakan ketaatan. Harus lawan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Harus paham ilmunya, jangan nang masalah ibadah baharaguan gen mong kada ilmunya. Napa bar bemasak kada ilmunya jadi bubung. Mau nang apa? Manapak teubang gen mong kada ilmunya mun kaya buahnya no. Pok rapi tepakannya. Ngelenteng teubangnya. Rapi tepakan. Nang kada bisa manapak offset tepakannya ya, Pak. Kada kawa harus ilmu. Makanya mun hendak jadi imam harus tahu dulu ilmu imam, hendak jadi hatib harus tahu dulu ilmu hatib. Jangan hendak jadi hatib asal bisa membaca aja. Asal bisa membaca tuh siapa aja kawan naik, asal kawan turun jadi hatibnya mau lah, asal kawan turun aja ada nang naik kada kawan turun lagi, bingung menurunkannya nang kayak apa, kayak uang mimpin tahlil kada bisa nyetopnya, uang sudah hamuk malah ya Allah nah buka nang mimpin tahlil kada gampang, kada bisa menyetop. Allah harus berilmu, jangan hanya penampilannya aja yang menggambarkan berilmu, tapi sebenarnya kada berilmu. Nah, penampilannya mau masya Allah benar bang, ada gampangan orang aja melihat cium tangan bolak-balik. Ada beilmu orangnya baca Fatihah kayak gegodoh. Kenapa gegodoh? Gairil magedu, gegodoh olan eta. Gairil magedu bi alaihim waladalin. Hapuk nenek imam kaum yang umma jurang waladalin hendak mengaminakan ketia luput nenek. Nah iyo penampilannya hijau no bebolang besuban batungkat orang sangka baik kayak juang jadi imam pian jangan jasidin papina daur kena pun aku jadi imam. Sudah diingatakan sidin juga papina daur sidin kada juang pian nah tampulu pian datang apabila lagi tampulu pian ada kada aja sidin yang lain aja sudah juga diingatakan sidin kada masih dau juai kuliah yuhal kafirun tablik-bulik kada tuntung ya bagian pikirakan dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Bulik-bulik gitu aja. Nang di belakang ini napa jurang ini ada mau sampai. Allahu Akbar. Makanya am harus beilmu dulu. Amun sudah beilmu kenana-kanai hendak jadi nang apa kakena bagus ja. Bujuran toh, tapi ilmu agamanya ada dulu. Hendak jadi nang apa kah? Hendak jadi pengusaha, kada tak salah kalau pengusaha yang bisa ilmu agama. Salah lah. Kada salah. Hah? Hendak apa status kamu terserah, cuma beilmu dulu nah, sumbahyang paham, kan ada salahnya. Nang nyatanya aja dulu, nang wajib aja dulu dituntut. Nang kayak apa istinja, kayak apa toharoh, nang kayak apa sumbahyang nang buju, gitu dulu dikaji. Dah kan sedang dah sejam dah kita pelalau orang berdiaman seorang latoy pandai orang berdiaman itu seorang latoy pandai bilang nang pandai aja dah naik bagus aja tuh buatan. Nah kalau kita membedakan mana nang sunnah mana nang wajib, dahan berataan panjang umur sehat afiah. Mudahan kita seberataan diberikan keistiqomahan dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadratin Nabi Al-Fatihah.